Assalamualaikum adik-adik. Mari kita melanjutkan materi sejarah yang kemarin sudah disampaikan oleh Kak Desi. Sekarang akan kakak lanjutkan mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Nah, yang pertama, Islam masuk ke Indonesia. Islam masuk atau Islam merupakan agama yang lahir di semenanjung Arab. Agama Islam berdiri tepatnya di kota Mekah pada abad ke-7 Masehi. Agama Islam merupakan agama yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada tahun 610 Masehi di kota Mekah. Nah, pada awalnya agama Islam berkembang di kota Mekah dan Madinah. Kemudian penyebaran agama Islam diperluas lagi sampai di semenanjung Arab, Persia, Asia Selatan, kemudian ke Asia Tenggara dan Nusantara. Teori yang masuknya Islam ditandai dengan adanya 3 teori. Yang pertama yaitu teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, yang ketiga teori Persia. Untuk yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat merupakan budaya atau keagamaan yang masuk ke Indonesia pada abad ke-12 yang dibawa langsung oleh para pedagang Gujarat. Nah, teori Gujarat tersebut ditandai dengan dua hal, yaitu yang pertama adanya batu nisan Sultan Malikus Saleh. Yang kedua yaitu adanya berita Marco Polo. Nah, teori Gujarat ditemukan oleh si Senok Horjun. Yang kedua yaitu teori Mekah. Teori Mekah merupakan budaya atau agama Islam yang masuk ke Indonesia pada abad ke-7 yang dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Nah, teori Mekah tersebut ditandai dengan 2 hal. Yang pertama yaitu ditemukannya permukiman Islam di Baros pada tahun 674 Masehi. Yang kedua, ditemukannya batu nisan Fatimah binti Maimun di Gresik, Jawa Timur. Nah, teori Mekah ditemukan oleh Van Laur dan Buya Hamka. Selanjutnya yaitu teori Persia. Teori Persia merupakan kebudayaan yang masuk ke Indonesia pada abad ke-13 yang dibawa langsung oleh para orang-orang Persia. Nah, adanya teori Persia tersebut ditandai dengan adanya upacara taubik. Nah, upacara taubik sendiri itu merupakan upacara peringatan wafatnya Imam Husain binti Ali pada tahun atau pada bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Yang kedua yaitu sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Sejarah kerajaan Islam di Indonesia ada 6. Yang pertama yaitu kerajaan Samudra Pasai, yang kedua kerajaan Aceh, yang ketiga kerajaan Demak, yang keempat kerajaan Mataram Islam, yang kelima kerajaan Makassar, dan yang keenam yaitu kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, yang pertama yaitu kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan yang berlokasi di Sumatera, tepatnya di Sumatera bagian utara. Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada abad ke-13. Adapun sumber sejarah kerajaan Samudra Pasai yaitu adanya berita Ibnu Battuta, berita Marco Polo, kitab hikayat raja-raja Melayu, dan kitab hikayat raja-raja Pasai. Yang selanjutnya yaitu yang kedua. Yang kedua yaitu kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh merupakan kerajaan yang berlokasi di Sumatera bagian utara. Kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-15.
Adapun sumber sejarah kerajaan Aceh yaitu yang pertama adanya kitab Bustanul Asatid karya Nuruddin Ar-Roniri pada tahun 1632. Yang kedua, ditemukannya batu nisan makam Sultan Ali Muhayyad Shah. Nah, selain itu, kerajaan Aceh merupakan kerajaan yang terkenal sebagai kerajaan yang paling kuat secara ideologi, militer maupun ekonomi. Yang ketiga yaitu kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan yang pertama kali di Pulau Jawa. Kerajaan Demak berdiri pada abad ke-16. Adapun sumber sejarah kerajaan Demak yaitu adanya kitab Babat Tanah Jawi, Babat Demak, Serat Kondo, dan Suma Oriental. Nah, sebelum itu kerajaan Demak merupakan kesultanan atau adipati yang dipimpin langsung oleh Raja Majapahit, yaitu Raden Fatah atau Sultan Fatah. Selanjutnya yang keempat yaitu kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan yang berlokasi di Pulau Jawa, tepatnya di Pulau Jawa bagian selatan. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada abad ke-16. Adapun sumber sejarah kerajaan Mataram Islam yaitu adanya kitab Babat Tanah Jawi, Babat Mataram, Serat Centini, Serat Kondo, Sastro Ganding, dan Babat Maisma. Selanjutnya yang kelima yaitu kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar merupakan kerajaan yang berdiri di Sulawesi, tepatnya di Sulawesi bagian selatan. Sumber sejarah kerajaan Makassar yaitu adanya kitab Suma Oriental dan kitab Lontana Amanakopa. Kerajaan Kerajaan Makassar merupakan kerajaan yang dibangun karena adanya persekutuan, yaitu persekutuan antara kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Alauddin dan kerajaan Talo yang dipimpin oleh Sultan Abdullah pada tahun 1528. Nah, hasil persekutuan atau pertikaian tersebut menghasilkan kerajaan yang namanya yaitu kerajaan koalisi. Akan tetapi kerajaan koalisi tersebut lebih dikenal sebagai kerajaan Makassar. Yang keenam yaitu kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore berdiri di Kepulauan Maluku. Kerajaan Ternate dan Tidore berdiri pada abad ke-13 di Ternate dan ke-14 di Tidore. Kepulauan Maluku dijuluki oleh masyarakat bangsa Eropa sebagai The Spice Island atau Pulau Rempah-Rempah karena sebagai penghasil dan pusat rempah-rempah terbesar di Asia.